Pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Editor's View CNBC Indonesia. Saat ini masih bersama kami editor CNBC Indonesia, Mas Pratama Gukitara, dan juga kami masih tersambung dengan Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Bapak Anggito Abimanyu. Pak Anggito, Mas Tama, thank you masih bersama kami. Ya, mungkin saya ingin ke Mas Tama terlebih dahulu. Ada berita yang kami terima nih bahwa ada bedanya pernyataan disampaikan oleh Menko Marves Pak Luhut, lalu juga berbeda terhadap Pak Erlangga, yang disampaikan Pak Arifin dan Pak Erik juga beda-beda. Nah, ini apa sih di balik komunikasi yang tidak searah mengenai penyampaian berita tentang pembatasan BBM bersubsidi ini? Ya, sebelumnya kan kita tahu bahwa pemerintah itu sudah sedang merevisi Perpres 191 ya terkait skema pembatasan ini gitu. Cuma isu ini kan lagi-lagi muncul dari pernyataannya Pak Luhut. Ya kemungkinan soal komunikasi ini lebih kepada menteri yang lain kaget aja gitu. Kok tiba-tiba Pak Luhut mengumumkan bahwa tanggal 17 pembatasan sudah harus dimulai gitu. Sementara menteri yang lain seperti itu. Sementara aturannya kan belum ada revisi Perpres 191. Nah, kalau yang dari CNBC Indonesia dengar itu kan Menteri SDM juga sedang membuat aturan mengenai permen ya, permen untuk klasifikasi atau kriteria. Mungkin kendaraan mana aja yang boleh isi BBM atau yang enggak gitu. Berarti apakah ini sebenarnya sudah ketahuan duluan gitu atau sudah bocor duluan gitu? Menteri yang lain kaget, oh kenapa Pak Luhut yang mengumumkan itu sih? Tapi itu kan tidak. Karena kebijakan soal BBM itu kan harusnya ada di Kementerian SDM atau Kementerian Perekonomian kan. Oke. Mungkin juga BUMN sebagai Pertamina yang menyelenggarakan itu. Oke, baik. Ini menarik mengenai itu tanggapannya dari Mas Tama. Nah, untuk produk BBM baru 17 Agustus yang terlanjur sudah diketahui gitu ya oleh masyarakat dan halayak banyak, bagaimana tanggapan dari Mas Tama? Iya, kalau dari CNBC kan mendengarnya bahwa produk BBM ini lebih ke jenis solar ya, bukan pertalite. Jadi kalau dikaitkan sama BBM baru dengan pembatasan kayaknya nggak terlalu nyambung. Kalau yang saya dengar justru BBM jenis barunya itu jenis solar. Ya mungkin ini sama kayak yang tadi Pak Anggito bilang bakal jadi salah satu alternatif ketika harga BBM subsidi yang saat ini kan 6.000. Ya. Yang sementara yang nggak disubsidi itu kan sekitar 15 ribuan itu kan ada gap yang tinggi kan. Betul. Mungkin yang BBM baru ini bisa jadi alternatif di harga yang lebih di tengah gitu. Kemungkinan bisa lebih dijangkau sama masyarakat. Mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama. Pak Anggito, tanggapannya seperti apa Pak atas pernyataan dari Mas Tama? Sebetulnya sih pernyataan Pak Luhut, Pak Erik maupun Pak Arifin nggak ada bedanya ya. Semuanya sama, cuman the singer is different ya, penyanyinya berbeda. Jadi sebetulnya betul bahwa ada pembatasan BBM bersubsidi dan itu sudah mulai Januari sebetulnya. Iya. Tapi yang jelas bahwa volume BBM bersubsidi sudah hampir habis gitu ya, atau hampir habis. Nah, saya nggak tahu habisnya kapan ya, karena kan jumlahnya kan 19,5 juta kiloliter atau apa gitu ya. Lalu ada breakdownnya masing-masing, pertalite berapa, solar berapa, dan minyak tanah berapa. Jadi itu sudah ada angkanya ya. Nah, kenapa dibatasi? Karena memang dibatasi supaya menghemat gitu kan, supaya masyarakat yang mampu itu mengkonsumsi BBM tidak bersubsidi. Gitu. Nah, sekarang kalau dibatasi itu ya benar karena memang kuotanya ada pembatasan di dalam undang-undang APBN itu dibatasi. Gitu. Sudah dibatasi. Lebih boleh nggak? Ya boleh, harus mengajukan APBN perubahan gitu. Gitu kan ya. Atau boleh nggak naikkan harga ya, harus ada ke DPR gitu kan. Boleh nggak diserap sama Pertamina? Ya boleh saja. Selama tidak membebani rakyat, tidak menambah beban APBN itu sah-sah saja. Gitu. Boleh nggak menggunakan biodiesel? Boleh nggak menggunakan biosolar? Itu yang diharapkan gitu ya. Bahwa pemerintah harus mencari produk-produk yang lebih murah tanpa subsidi. Ya, tadi Mas Tama mengatakan ini kan gapnya terlalu besar. Kalau ada produk baru biodiesel gitu, boleh nggak? Boleh aja gitu. Itu justru yang diharapkan karena sebetulnya kan banyak produk-produk lain yang bisa dihasilkan dari itu kan dari CPO ya. Itu bisa saja boleh saja justru itu diharapkan oleh masyarakat bahwa kita jangan tergantung kepada BBM yang berasal dari minyak mentah gitu. Karena
ada produk lain yang bisa menghasilkan BBM yang lebih murah gitu. Itu yang diharapkan. Menjawab kebingungan yang ada di masyarakat bagaimana nanti ya mekanisme dan sistem dari pembatasan BBM bersubsidi ini, kendaraan mana yang mendapatkan subsidi, mana yang tidak, bentuk-bentuk dari BBM nanti yang akan dikeluarkan produknya pada 17 Agustus. Menurut pandangan Anda, Pak Anggito, harusnya pemerintah menyampaikan informasi seperti apa, kapan, dan bagaimana, Pak? Kalau itu adalah operasional ya, serahkan pada Pertamina harusnya. Tapi Pertamina itu harus mendapatkan instruksi dari pemegang saham, gitu ya. Jadi Pertamina yang di level SPBU itu mengumumkan pada masyarakat, gitu ya. Misalnya mobil jenis tertentu harus menggunakan Pertamax, gitu ya. Ini subsidi yang boleh yang ini saja. Ya pembatasannya ada di SPBU, gitu. Levelnya SPBU. Jadi kalau levelnya menteri itu menyampaikan kebijakan. Kalau masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri ya. Betul. Kalau instruksi kepada Pertamina yaitu Menteri BUMN menyampaikan kepada Pertamina, Pertamina diumumkan begini ya, tapi harus surat tertulisnya kan, gitu ya. Dan itu sebetulnya menurut saya sudah sejak Januari, nggak sekarang. Itu adalah operasional perusahaan saja gitu. Jadi kalau mobil yang levelnya tertentu ya nggak boleh langsung dia harus beli di Pertamax gitu. Gitu saja sebenarnya. Jadi mengurangi penggunaan kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi. Nah kalau pemerintah akan mengumumkan produk baru, itu saya kira bagus sekali ya. Yang penting buat masyarakat BBM-nya ada, harganya nggak naik kan, sebetulnya itu kan, sesimpel itu kan. Kalau yang beban naik itu adalah pada pengguna-pengguna kendaraan-kendaraan yang tidak pantas disubsidi gitu. Tapi masyarakat pada umumnya, masyarakat menengah ke bawah yang meminta supaya harga BBM tidak naik. Oke, baik. Sudah cukup jelas Pak Anggito. Terima kasih banyak. Dan terakhir mungkin sebagai penutup diskusi kita pada kesempatan pagi ini di Terus View, Mas Tama, jadi conclusion saja Mas, sebenarnya pembatasan BBM ini sudah siap atau belum baik dari pemerintah maupun masyarakat? Bagaimana Anda memandangnya? Kalau kami melihatnya sebenarnya kayak tadi seperti Pak Anggito bilang kan, kalau ini tuh sebenarnya udah jalan dari tahun lalu malah. Pertamina juga sudah melakukan kebijakan bahwa untuk yang mengisi BBM subsidi itu harus mendaftar dulu di My Pertamina. Kemudian membeli BBM menggunakan barcode, gitu kan. Jadi yang belum mendaftar otomatis tidak bisa mendapatkan BBM subsidi. Tapi lagi-lagi kebijakan ini kan harus ada aturan tertingginya, yaitu aturan pemerintah kan. Betul, Bapak. Cuma sampai sekarang ini aturan pemerintahnya yang belum ada. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Tama, terima kasih banyak juga Pak Anggito telah bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini. Pak Anggito, senang bisa berdiskusi dengan Anda, senang bisa berdiskusi dengan Mas Tama. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Anggito dan juga Mas Tama. Terima kasih.